Nggak mungkin Pak, kenapa? Karena employee dibutuhkan. Cuman ini kita berada di interseksi zaman yang sangat berbeda. Oh iya. Di mana ada teknologi AI dan robotics. Oh iya. Ini kan nggak semua bisa dirubah oleh AI kan? Ini kata-kata Elon Musk ya, bukan saya. Ini interview terakhir Elon Musk dengan Nikhil orang India. Iya. Beliau bilang bahwa dalam 20 tahun lagi udah nggak ada orang yang kerja seperti itu lagi. Dengan advancement dari robotik dan juga AI. Iya. Dan saya rasa Elon Musk ketika beliau ngomong roket tuh bisa balik lagi, orang ketawain 2013. Sekarang udah berhasil tuh reusable rocket. Iya. Jadi menurut saya dia nggak ngasal ngomong, dia punya datanya dan dia lihat trajektorinya kemana. Dulu memang iya Pak, ketika kita punya karyawan ngelinting rokok segala macam atau manufacturing itu dibutuhkan. Cuman kalau sekarang kita lihat di pabrik BMW luar negeri di Jerman itu udah ada figur robotik namanya. Iya. Ini pertama kali dalam sejarah manusia itu bisa nggak dibutuhkan lagi menurut saya. Jadi kalau tetap lari di situ, ketika capital expenditure itu keluar untuk robot itu lebih murah dari unit per manusianya, itu pasti diganti Pak. Karena kalau yang manufacturing sekarang kan kalau bisa efisien robot pakai robot. Cuman problemnya robot seperti itu nggak bisa dipindah-pindahin. Dia hanya spesifik kan Pak. Untuk bikin misalnya ini yang sangat ringan spesifik gitu. Mesinnya spesifik. Sedangkan humanoid ketika sudah jadi itu beda Pak. Dia bisa jalan ngambil ini, bisa jadi karyawan, bisa setting kamera. Yang videografer aja ada yang udah lebih jago dari manusia tuh. Dan ini memang seperti transisi internet. Cuman bedanya kali ini manusia pertama kali dalam sejarah menurut saya bisa nggak dibutuhkan lagi. Jadi saya seorang pengusaha nih, suatu saat misalnya saya punya manufacturing, misalnya saya pengen bikin perusahaan manufacturing 10.000 karyawan, saya akan ganti 10.000 humanoid. Saya nggak akan mau pakai karyawan. Saya ada pabrik yang sudah fully automatic juga, seperti di Clio ya, termasuk forkliftnya sudah nggak pakai driver ya, tapi tetap untuk QC, untuk hal-hal tertentu itu diperlukan faktor manusianya ya. Betul. Jadi memang penting bagi sobat sukses juga ya untuk mengetahui perkembangan teknologi AI. Betul. Bagaimana kita supaya bisa memanfaatkan teknologi atau AI yang ada, sehingga kita tetap akhirnya bisa bertumbuh ya kreativitasnya. Harus ya. bisa bertumbuh. Kenapa saya akhirnya getol untuk ngomong seperti itu? Bahwa harus ada sekarang. Karena saya rasa perkembangan teknologi cepat sekali. Saya tuh salah satu orang yang pertama bahas AI di Indonesia. Tahun 2021 saya udah bahas. Saya mungkin user kelima pertamanya ChatGPT di Indonesia. Jadi saya tuh memang sangat suka dengan teknologi. Saya sangat gemar dengan teknologi. Saya ngerasa bahwa oke, ini satu yang berbeda nih. Karena ketika Pak Hermanto bilang kreativitas Pak, sekarang lebih kreatif. Mungkin misalnya tim Pak Hermanto yang bikin skrip untuk podcast ini, itu pakai AI. Pasti ditanya. Kasih idenya dong kalau saya mau interview Timothy Ronald, dikasih. Dan itu perkembangannya ini, Jensen Huang kemarin saya baru dengar nih podcastnya dia. Selama 2 tahun terakhir itu 100 kali Pak. Jadi ini ngelewatin Moore's Law. Kecepatannya. Jadi ini cepatnya dari hari ke hari terus tambah pintar. Double Pak. Jadi 2 tahun 100 kali. Tadi kan ngomong pengangguran di Amerika juga meningkat. Iya, apa betul. Itu juga karena disebabkan oleh AI? Betul, itu ada chartnya Pak. Karena Amerika ini kan dari sisi teknologi negara yang paling terdepan loh ya. Betul. Kalau dia kena duluan, kalau Indonesia kan mungkin belakangan. Belakangan, betul sekali Pak. Kita bisa agak telat 5 sampai 10 tahun. Itu pas di tahun 2022. Jadi ketika itu ada, cari teman-teman bisa cari di Google grafiknya. Ketika ChatGPT keluar dan jumlah unemployment di Amerika itu ada garis pastinya. Ketika itu keluar langsung melebar. Yaitu unemployment rate. Di China ya. Ya. Di China kan jumlah penduduk nomor 2 di dunia. Yes. Pengusaha-pengusaha di sana untuk mencari employee itu masih kesulitan. Masih. Jadi dengan pertumbuhan growth negara yang bagus ya. Itu berarti mereka masih tetap mencari orang. Meskipun teknologi di China itu nggak kalah kalau sama Amerika. Nggak kalah Pak. Malah mereka humanoid lebih dulu. Iya. Cuman jawaban saya adalah sama. Ini mungkin teknologi itu kadang gini Pak, S-curve mereka. Awalnya lambat, terus cepat sekali. Kayak internet banyak sekali yang bangkrut karena internet, karena mereka nggak bisa adaptasi. Banyak sekali yang nggak bisa adaptasi ketika semua udah di mobile wave tahun 2012. Harus serba aplikasi, semuanya telat, banyak yang kena perusahaan. Ini AI akan lebih parah dampaknya dibanding kulkas tahun misalnya 1900-an Pak. Dimana kan zaman dulu orang ada yang harus bekerjanya beda-beda tuh sebelum adanya kulkas dan lain-lain. Ini revolusi teknologi menurut saya yang paling ujung. Dimana kepintaran manusia, Pak Hermanto ketika pakai AI itu pasti akan dapat input yang lebih besar dibanding karyawan Pak Hermanto pakai AI. Jadi gapnya tuh intelektual, ini yang bahaya Pak menurut saya. Karena yang pintar tuh jadi pintar sekali dengan AI ini. Saya nggak akan ada sekarang kalau nggak ada AI. Semua yang saya lakukan setiap hari
Even Jensen Huang tuh bikin Nvidia sekarang udah pakai AI yang dia bikin sendiri gitu. Jadi udah terlalu pintar dan terlalu canggih. Kalau sekedar kreatif saya rasa udah jauh lebih kreatif Pak sekarang. Apalagi pekerjaan yang di depan laptop Pak, data entry dan lain-lain. Karena saya sekarang kalian 15 ya Pak, tapi mungkin workloadnya 300 sampai 500 orang. AI semua sistemnya. Saya misalnya punya video editing, itu ada sistem untuk clippingnya semua. Itu teman-teman lihat udah bukan manusia sih. Saya